Haleluya, Shalom teman-teman, selamat sore. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua, dan kiranya teman-teman sekalian senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada sesi ini saya secara pribadi sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando. Kita simak sama-sama bagaimana beliau berbicara mengenai hal yang seperti ini, dan ini luar biasa sekali. Oke, seperti yang ada di layar teman-teman semua, mari kita dengarkan sama-sama. Kenapa masyarakat Minangkabau harus resah? Apa masalahnya sih kalau Injil itu diterjemahkan ke dalam bahasa Minang? Injil itu kan sebuah kitab suci, kitab yang baik, isinya kebaikan, bukan tentang dorongan atau ajakan-ajakan untuk melakukan hal-hal yang buruk, bukan tentang maksiat, bukan sesuatu yang menyesatkan. Ini ajaran Kristen diterjemahkan ke bahasa Minang. Masalahnya apa? Isinya nggak ada yang menghina Islam, isinya nggak pernah menghina Nabi Muhammad, isinya nggak ada yang menghina Minangkabau. Jadi kenapa marah, kenapa takut dengan Injil berbahasa Minang? Dan Injil ini memang selalu diterjemahkan ke bahasa lokal. Ini beda sama Al-Quran. Kalau Al-Quran itu selalu ada bahasa Arabnya, kemudian terjemahannya. Kalau Injil kan selalu langsung dalam bahasa lokal. Jadi kalau ada versi Minang, ya salahnya di mana? Atau ketakutannya ini bagian dari kristenisasi, bahwa kalau ada aplikasi Injil berbahasa Minang, itu akan membuat masyarakat Minang berbondong-bondong pindah agama. Pertanyaan saya, memang keimanan orang-orang Islam di Minangkabau itu ya serendah itu ya? Begitu gampang ya, begitu tadinya Islam nih, terus baca Injil dalam bahasa Minang, oh pindah kan? Kok jadi penakut begitu ya, pengecut, nggak pede? Kok mereka seperti merasa bahwa ayat-ayat suci umat Islam dari Al-Quran itu akan hilang dari hati umat Islam ketika mereka membaca Injil. Takut gitu kalau tadinya percaya pada Al-Quran, kemudian ada Injil, terus pindah ke Injil. Atau barangkali karena Al-Quran nggak ada yang dalam bahasa Minang ya. Ya kalau gitu ya udah bikin terjemahan Al-Quran dalam bahasa Minang supaya sama-sama berbahasa Minang. Dan yang penting tuh emang segitu gampangnya ya orang pindah agama. Saya itu Muslim dari kecil, saya baca ajaran macam-macam, ada Kristen, saya baca tulisan-tulisan ateis, saya baca tulisan-tulisan yang menghina Islam, menghina Kristen, yang mengajak orang untuk tidak percaya pada agama. Tapi sampai sekarang saya tetap Muslim, saya tetap sholat, saya tetap puasa, tetap berzakat, tetap percaya pada Allah, pada Nabi Muhammad. Nggak ada perubahan. Kalau kita yakin dengan agama kita nggak usah takut. Orang Kristen itu dari dulu udah harus baca. Tahu novel Da Vinci Code dari Dan Brown? Itu kan yang mempertanyakan tentang kebenaran ajaran Kristen. Dibaca oleh jutaan orang Kristen. Yang pindah berapa? Nggak tahu ada atau enggak bahkan. Tapi enggak, itu yang dibaca kan selama bertahun-tahun udah baca tentang ajaran Islam. Tiba-tiba harus baca Injil dalam bahasa Minang, terus kenapa? Terus pindah. Jadi menurut saya itu mencerminkan memang keterbelakangan, mentalitas orang kalah, ketakutan, minder, dan ini buat saya menyedihkan. Minang itu dulu dikenal sebagai suku bangsa lah ya, yang sangat terbuka pada pikiran-pikiran baru, progresif. Intelektual Minang tuh banyak, ada Bung Hatta, ada Syahrir, ada Tan Malaka, ada Hamka, Muhammad Natsir, Agus Salim, Usmar Ismail, Asrul Sani, Hairil Anwar, Rosihan Anwar. Itu orang-orang yang terbuka pikirannya. Kok sekarang jadi terbelakang? Dan Irwan Praitno itu kan juga intelektual. Dia punya latar belakang pendidikan tinggi, S3 psikologi. S1-nya di UI bahkan. Ilmu yang dia pelajari pasti datang dari dunia non-Islam. Nggak mungkin hanya dari dunia Islam, atau hanya sedikit yang datang dari dunia Islamnya. Jadi dia terbuka pada pikiran-pikiran barat, pada pikiran-pikiran non-Islam. Terus dia bilang Injil itu bertentangan dengan adat dan budaya Minang. Loh, memang akar budaya Minang itu apa? Kita lihat sejarah ya. Islam itu baru masuk ke Minang, Minang menjadi Islam itu, Sumatera Barat menjadi Islam itu baru pada abad 15. Nah, itu dia teman-teman, komentar dari Bang Ade Armando. Kita fokus ya
pada tanggapan beliau tentang aplikasi Injil berbahasa Minang yang cukup ramai beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana sudah kita simak disampaikan oleh Bang Ade Armando, emangnya kenapa sih kalau kemudian ada satu aplikasi keagamaan, yaitu kitab suci agama Kristen dalam hal ini, yang berbahasa daerah tertentu, dan lagi yang sebenarnya seperti yang sudah dipresentasikan tadi, bahwa bahasa kitab suci, yaitu kitab orang Kristen, Alkitab, itu kan tidak hanya pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Minang ya, tetapi juga ke dalam beberapa bahasa daerah lain. Misalnya karena saya berasal dari Kepulauan Nias, ya teman-teman, di bahasa Nias, di Kepulauan Nias itu ada satu Alkitab yang disebut buku Ni Amonio, yaitu Alkitab dalam bahasa Nias. Dan memang ini tujuan Alkitab itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, tidak hanya ya dalam bahasa-bahasa sebagai pengantar pada tingkat nasional, tetapi pada tingkat daerah ya bahasa-bahasa suku itu diterjemahkan. Tujuan utamanya sebenarnya adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang beragama Kristen agar lebih mudah memahami isi dari Alkitab itu sendiri, karena orang Kristen meyakini dan percaya dengan betul bahwa Alkitab ini diberikan oleh Tuhan, tujuannya untuk orang mengerti isinya. Nah, teman-teman, masing-masing kita ini kan punya kemampuan, punya kekurangan. Nah, ada orang-orang yang misalnya di kampung saya itu kurang mahir dalam bahasa Indonesia, sehingga membutuhkan kitab suci yang memang pada dasarnya itu dituliskan dalam bahasa Nias di daerah saya, sehingga ketika orang membaca ataupun kemudian mendengarkan, ya jauh lebih mengerti, jadi lebih mudah untuk memahaminya. Nah, itulah sebabnya mengapa kitab suci ataupun Alkitab orang Kristen ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Nah, beberapa tadi komentar yang disampaikan oleh Bang Ade Armando terkait dengan gubernurnya itu, teman-teman, ya silakan saja tentang itu. Tapi saya secara pribadi sangat mengapresiasi dan berterima kasih dengan komentar yang objektif ya, dan kemudian sangat toleran dari Bang Ade Armando, yang kemudian mempertanyakan mengapa hal itu harus dihapus. Ya, apakah kemudian ada kekhawatiran bila nanti ada orang Minang yang baca aplikasi kitab Injil ini dalam bahasa Minang menjadi murtad? Ya, saya pikir, dan ini juga dalam perspektif kitab suci tidak dibatasi membaca buku-buku yang penting, kita sudah diperlengkapi dengan baik bagaimana harus mengolah informasi-informasi yang kita terima dari berbagai macam sumber. Nah, teman-teman sekalian, kalaupun pada akhirnya ada orang yang misalnya menjadi Kristen, ya kita semua bukankah yakin dan percaya mengenai hal agama ini adalah urusan pribadi, maka biarkan itu. Dan saya juga yakin dan percaya tidak mudah ke orang untuk menjadi Kristen. Banyak juga orang-orang yang pada dasarnya beragama Kristen tapi kemudian berpindah agama ke agama yang lain, tetapi di satu sisi ada juga orang-orang yang bukan beragama Kristen menjadi agama Kristen. Karena sesungguhnya bagi kami orang Kristen, menjadi pengikut Tuhan Yesus itu adalah panggilan. Karena itulah dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukan aku yang memilih kamu, tetapi aku, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, inilah yang merupakan keyakinan dasar dalam beragama kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mengenai aplikasi itu memang teman-teman, sekalipun ini sudah cukup lama ya, tetapi ya namanya berita-berita ini sudah viral di media sosial, ya dari waktu ke waktu bisa saya tiba-tiba muncul seperti tadi muncul teman-teman, dan ini kembali mengingatkan saya, kenapa ya kenapa bisa sampai seperti itu. Nah, teman-teman, selain dari aplikasi Injil berbahasa Minang ini sebenarnya viral beberapa waktu yang lalu itu pada tingkat nasional, beberapa hari belakangan ini juga viral mengenai apa tuh teman-teman ya, rendang babi. Nah, inilah kita nggak tahu lah dasar-dasar berpikir apa yang mereka yakini mengenai hal yang seperti ini. Tapi ya dari beberapa komentar yang disampaikan oleh Bang Ade Armando tadi, saya lebih fokus pada tanggapan beliau tentang kitab Injil ini yang menyampaikan bahwa itu ajaran yang baik, ajaran yang mendidik komunitas Kristen untuk hidup yang lebih baik, sehingga ini tentu bisa berdampak pada kehidupan bermasyarakat dalam hal yang lebih kompleks lagi. Nah, itu dia teman-teman. Jadi sekali lagi bagi saya secara pribadi ataupun atas nama saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Ade Armando. Ya teman-teman, kita doakan saja Bang Ade Armando supaya pada akhirnya beliau ini juga tetap kuat dan sehat, dan beliau bisa terus menginspirasi banyak generasi kita di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Terima kasih, shalom, Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya. Amin.